misteri Tritunggal Maha Kudus. Ya, ini bagian dari misteri iman kita yang tidak gampang. Beberapa orang dalam kesempatan, entah itu misalnya ada Zoom begitu, itu kadang-kadang padahal Zoom-nya tentang kitab suci. Tetapi mereka, salah satu pertanyaan yang diungkapkan itu adalah, bagaimana Romo mengungkapkan misteri Tritunggal Maha Kudus dengan gampang? Ada beberapa orang yang berusaha untuk membuat penjelasan yang sederhana, misalnya tentang matahari. Oh, Tritunggal Maha Kudus itu seperti matahari, ada cahayanya, ada panasnya, ada bentuknya, misalnya begitu. Ada juga yang mengatakan Tritunggal Maha Kudus itu seperti segitiga. Ini tiga sana, pucuk sini, sini, sini. Nah, ada yang mengatakan begitu. Saudara-saudari, ya gambaran-gambaran semacam itu di satu sisi bisa membantu, tetapi di sisi lain gambaran-gambaran itu juga tidak mungkin mengungkapkan semua misteri Tritunggal Maha Kudus itu. Sepanjang sejarah gereja, kalau ngomong tentang misteri Tritunggal Maha Kudus, itu ada banyak sekali persoalan. Maksud saya persoalan adalah aliran sesat. Ada yang aliran sesat itu namanya Arianisme. Ada aliran sesat itu, Arianisme itu mengatakan, oh Yesus itu enggak sungguh-sungguh Allah, dia hanyalah manusia biasa. Ada aliran sesat yang namanya Docetisme. Docetisme itu mengatakan Yesus itu sebenarnya bukan manusia, dia hanya kelihatannya saja seperti manusia. Jadi waktu disalib, Yesus itu sebenarnya enggak benar-benar sakit, enggak benar-benar mati. Ada aliran yang begitu. Ada aliran sesat lagi yang namanya Adopsianisme, yang mengatakan, oh Yesus itu dulunya manusia biasa, lalu diangkat menjadi Tuhan. Ada Nestorianisme, macam-macam Bapak Ibu Saudara-saudari. Aliran-aliran sesat yang berkaitan dengan Tritunggal. Kalau di zaman modern ini, kalau Anda pernah mendengar, ya kita tidak sedang berbicara jelek tentang agama lain, tetapi misalnya pernah mendengar saksi Yehova misalnya, itu kurang lebih seperti yang saya sebut Arianisme tadi. Yesus itu enggak sungguh-sungguh Tuhan sejak awal, gitu. Tuhan tingkat kedua gitu. Jadi ketika ngomong tentang Tritunggal Maha Kudus, banyak sekali persoalan. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, mau enggak mau, karena ini adalah bagian dari iman kita memang harus tetap merenungkannya. Tetap merenungkannya. Terlepas dari aneka doktrin, aneka dogma, aneka pengajaran tadi, sebenarnya di kitab suci itu ada banyak bagian, ada banyak cerita yang menunjukkan meskipun istilah Tritunggal Maha Kudus itu tidak ditemukan di dalam kitab suci, tetapi di sana itu ada banyak hal yang mau menunjukkan bahwa sudah ada Tritunggal Maha Kudus, sudah ada di sana. Gitu. Gambaran atau refleksi yang paling dalam yang bisa kita renungkan tentang Tritunggal Maha Kudus, tentu saja bisa kita renungkan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 1 tentu saja. Selain ada banyak tempat lagi. Di Yohanes bab 1 dikatakan, pada mulanya atau sejak awal mula itu sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, sejak awal sudah ada firman. Jadi firman itu
Tidak pernah tidak ada. Ada sejak sedia kala. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu di dalam bahasa aslinya itu disebut logos. Logos itu seperti pikiran. Logos itu seperti, ya ini pikirannya Allah begitu. Kalau pikirannya Allah, itu kan selalu ada bersama-sama dengan Allah memang. Namanya juga pikiran. Kapan orang tidak berpikir? Pikiran itu sudah ada sejak sedia kala. Atau hikmat. Hikmat Allah itu kapan nggak ada hikmat Allah? Kan hikmat Allah selalu ada bersama dengan Allah. Selalu ada bersama dengan Allah. Tidak pernah tidak bersama-sama dengan Allah. Itu hikmat Allah, pikiran Allah, dan firman Allah itu semacam itu. Dan di Injil Yohanes bab 1 ayat 14 nanti dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya, yakni kemuliaan anak tunggal Bapa. Dia menjadi manusia. Firman Allah yang dulunya ada bersama-sama dengan Allah, yang berada ketika penciptaan bersama-sama dengan Allah, firman itu menjadi manusia sekarang. Dan firman itu menyatakan siapa Allah sebenarnya. Kita tahu ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Injil Yohanes mengatakan begitu, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dan firman Allah ini, firman yang menjadi manusia ini, yang dulu bersama-sama dengan Allah itu, akan menyatakan siapa Allah sebenarnya. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Dan firman ini yang akan menyatakan siapa Allah itu sebenarnya. Dan dialah Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus yang sama nanti akan menjanjikan Roh Kudus, yaitu di Injil Yohanes bab 17 ya. Itu dia katakan tentang Roh Kudus sekitar bab 15, 14, 16 itu tentang Roh Kudus di sana dikatakan. Jadi Roh Kudus inilah yang pada akhirnya membuat orang itu mengerti, kan Roh Kudus itu dijanjikan untuk menerangkan, mengajarkan kepada umat tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau orang itu tidak memiliki Roh Kudus, dia tidak akan mengimani Yesus. Dia tidak akan sampai kepada iman Allah Tritunggal itu. Orang bisa saja kenal Yesus ya, tapi ketika Roh Kudus tidak menyentuh hatinya, maka orang itu tidak mungkin mengimani Allah Tritunggal itu. Saudara-saudari, yang menarik sebenarnya adalah mungkin kita merasa kesulitan ya, tetap merasa kesulitan tentang Allah Tritunggal itu. Itu masuk akal karena Santo Agustinus itu mengatakan kalau Allah itu bisa masuk dalam logika kita, maka dia bukan lagi Allah sebenarnya. Dia bukan lagi Allah. Itu Santo Agustinus yang mengatakan. Mungkin sekali lagi kita merasa kesulitan tentang iman Allah Tritunggal itu. Tetapi sesungguhnya saudara-saudari yang jauh lebih kesulitan lagi itu adalah Santo Paulus. Santo Paulus itu jauh lebih kesulitan lagi mengenai iman Allah Tritunggal ini. Kenapa? Santo Paulus itu adalah seorang yang imannya itu iman yang monoteis. Dia itu nanti membaca kitab Ulangan. Dia mengatakan bahwa, hai Israel, dengarlah bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Itu Santo Paulus. Itu harga mati bagi Paulus. Dan bagi orang-orang seperti Paulus, iman tentang Allah yang Esa ini adalah mereka mau bertaruh jiwanya, mau mati demi iman ini mereka.
Demi iman Allah Tritunggal, demi iman Allah yang tunggal ini, Allah yang esa ini, orang-orang seperti Paulus itu rela mati. Mau mati untuk itu. Dan kalau tadi di bacaan kedua, kita membaca kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang Paulus berubah 180 derajat. Dia masih mengakui Allah Israel, Allah yang sama. Tetapi pada Allah yang sama ini, dia menyebut pula Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini sebuah lompatan yang luar biasa besar ini pada Paulus. Luar biasa besar. Orang yang dulunya mau mati demi Allah yang esa itu, sekarang mengakui Allah Tritunggal itu. Ini lompatan iman yang besar. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Paulus ini tidak mengalami sesuatu, itu tidak mungkin orang seperti Paulus ini mengakui Allah Tritunggal. Tidak mungkin. Dia seorang guru agama, dia seorang ahli agama, orang yang memburu pengikut Yesus, dan sekarang itu mewartakan Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak ada peristiwa penting yang terjadi dalam hidup Paulus, itu tidak mungkin dia sampai pada iman semacam ini. Saudara-saudari, ketika saya masih muda, iman ini ya begitu mengganggu saya. Begitu sulitnya untuk mencoba memahami iman Tritunggal ini. Tetapi saya sudah melewati itu. Dan kenapa lalu iman ini penting? Dan saya kira Anda juga akan melewati itu atau telah melewati itu juga. Dan kenapa ini lalu menjadi penting bagi kita untuk merenungkan iman Tritunggal ini? Kalau kita melihat laut ya, itu jadi iman Tritunggal itu tidak perlu menjaga jarak atau lalu menjauh dari iman Tritunggal. Justru kita harus masuk, membiarkan diri dibimbing Roh Kudus untuk masuk ke dalamnya. Seperti kita melihat laut. Laut itu kalau kita lihat hanya dari permukaan, kita nggak bisa melihat apa-apa di dalamnya. Tetapi ketika kita pakai alat snorkeling atau pakai alat diving, kita mencoba masuk, kita bisa melihat keindahan di sana. Dan itu persis seperti iman akan Tritunggal ini. Kita perlu masuk ke sana. Dan dengan bimbingan Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus, kita akan sampai kepada pengetahuan yang benar. Memang semuanya akan dinyatakan kelak secara sempurna ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan sendiri. Semoga berkat Tuhan melimpah kepada Anda sekalian.